Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di sini dengan Edi Rawan. Di sini kita akan melanjutkan teori kita, teori ekonomi mikro. Dalam kali ini kita akan membahas tentang penerapan analisis kurva indifference. Di sini dimana kasusnya adalah pemilihan antara penggunaan waktu untuk bersenang-senang, yaitu leisure, kemudian atau mencari penghasilan atau income. Baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang penerapan analisis kurva indifference tersebut. Oke, teori ini menentukan beberapa proposisi mengenai permintaan dan pemilihan konsumen untuk menyederhanakan teori. Misalkan leisure atau dimasukkan ke dalam fungsi preference dan pengeluaran total untuk semua barang dan jasa dimaksudkan dalam pengertian penghasilan ya. Nah, selama kita mendasarkan anggapan bahwa semua penghasilan itu dibelanjakan untuk barang dan jasa, termasuk juga tabungan, maka penghasilan tersebut merupakan batasan anggaran belanja atau disebut sebagai budget constraint. Nah, besarnya penghasilan konsumen di lain pihak ini tergantung pada sedikit banyak waktu yang dicurahkan untuk bekerja. Nah, semakin lama ia bekerja, akan semakin besar pula penghasilannya, ya, secara otomatis ya. Nah, tetapi konsekuensinya adalah semakin lama ia bekerja, maka semakin sedikit pula waktu yang tersisa untuk bersenang-senang. Nah, sebenarnya leisure juga mendatangkan guna, oleh karenanya setiap konsumen itu dihadapkan problem pemilihan dasar antara konsumen barang dan jasa dan konsumen waktu untuk bersenang-senang. Nah, untuk bisa memahaminya, kita akan membahasnya dengan kurva. Untuk memahami konsep dasarnya, kita akan membahas dengan menggunakan kurva ya. Di gambar atau di cover samping ini, itu penghasilan konsumen ini dimisalkan ya, penghasilan konsumen itu digambarkan pada sumbu vertikal, yaitu leisure, artinya sumbu horizontal. Nah, satuan waktunya terserah dalam hal tidak meningkat, apakah dalam bentuk jam, per hari, ataupun mingguan. Yang penting dalam hal ini adalah jumlah keseluruhan waktu yang tersedia adalah tertentunya misalnya 24 jam. Nah, dan jumlah antara waktu yang digunakan untuk bekerja dan bersenang-senang ini harus sama dengan jumlah waktu tertentu tersebut. Artinya dalam gambar ini, digambar di samping ini, kita akan membahasnya bahwa seluruh waktu yang tersedia pada konsumen adalah OZ. Artinya sampai OZ itu merupakan waktu untuk tersedia oleh konsumen untuk bekerja atau apapun ya. Nah, bila OC artinya bila di titik O dan sampai titik C per jam dikerja misalnya, itu digunakan atau dipergunakan untuk bersenang-senang. Nah, maka berarti waktu yang tersedia tinggal CZ, artinya titik di C dan Z tersebut. Nah, dengan menganggap bahwa setiap individu dapat bekerja sejauh yang dikehendaki dan penghasilan per jam adalah konstan, seberapapun ia bekerja, maka bila individu bekerja dalam CZ tadi, jam atau per hari atau per minggu misalnya, dan menerima penghasilan sebanyak CE, artinya dia bekerja sebanyak CZ, maka dia mendapatkan penghasilan sebanyak CCE atau sebanyak OG. Nah, di sini adalah penghasilan sama dengan upah per jamnya adalah CE dibagi dengan CZ. Tetapi karena segitiga CEZ dan OAZ adalah sebangun, maka CE dibagi dengan CZ sama dengan OA dibagi dengan CZ. Nah, jadi nilai kemiringan garis lurus CA ini, C sampai A garis lurus CA, itu menunjukkan tingkat upah per jam. Itu merupakan penjelasan di kurva ini. Artinya semakin banyak dia melakukan pekerjaan, maka waktu untuk bersenang-senang itu akan mengalami berkurang. Ini maksud daripada kurva ini. Tapi dalam pihak adalah dengan semakin dia bekerja, maka penghasilan didapati akan begitu banyak. Tapi di satu sisi adalah waktu untuk bersenang-senang akan mengalami berkurang atau tidak sebanyak waktu dia bekerja. Nah,
Sekarang kita akan kembali ke konsep indifference ya. Kita gabungkan dengan konsep indifference yang kita bahas tadi itu. Artinya keseimbangan antara penghasilan dan bersenang-senang di konsep ini, selama penghasilan dan leisure merupakan sumber yang sifatnya bersaing dalam mendatangkan kepuasan, maka pola preferensi konsumen di antara keduanya dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini. Baik, kita akan melihat di gambar di bawah ini atau di samping ini. Pada gambar 2 itu menjelaskan kurva indifference ini mempunyai sifatnya yang sama seperti kurva indifference yang pernah dibicarakan sebelumnya. Nah, dalam gambar di samping, konsumen itu berada dalam keseimbangan di titik E. Nah, dalam kurva indifference 2, artinya di titik E di kurva indifference 2. Nah, dengan pekerja selama CZ. Lihat di samping di titik CZ. Artinya dari titik kurva bersenang-senang di titik CZ. Nah, kurva indifference 3 ini tidak dapat dicapai pada tingkat upah yang ditentukan. Lagi sekali, di kurva indifference 3 tidak dapat dicapai pada tingkat upah yang ditentukan. Nah, sebaliknya kurva indifference yang lebih rendah, itu di indifference 1 misalnya, dari 2, akan menghasilkan tingkat guna yang lebih kecil sehingga tidak akan diambil konsumen. Jadi, di kurva indifference 2, ini merupakan titik keseimbangan antara keseimbangan penghasilan dan bersenang-senang seorang konsumen dalam memilih waktu kapan di saat dia bersenang untuk mendapatkan penghasilan tinggi. Yang kemudian adalah di satu sisi konsumen dalam hal ini atau individual bisa malah memilih antara dia bisa bersenang tapi di satu sisi penghasilannya rendah, tapi kalau waktunya disisihkan untuk lebih bekerja maka penghasilannya akan lebih tinggi pula. Nah, sekarang coba kita lihat di kasus upah kerja lembur. Nah, pada umumnya di kasus di serikat buruh ya, ini biasanya menuntut upah yang tambahannya untuk bekerja lembur biasanya. Nah, kasus tersebut dapat kita gambarkan di kurva di samping ini. Di samping kurva ini menjelaskan bahwa CZ itu adalah jam kerja normal per hari. Kelebihan kerja dari jumlah dari ini itu dianggap kerja lembur. Nah, misalnya upah lembur per jam adalah 1,5 atau kali dari upah jam kerja normal. Nah, jadi nilai kemiringan dari garis lurus ZA ini menunjukkan tingkat upah jam kerja normal bila tidak ada pengertian upah lembur. Nah, sedangkan nilai kemiringan garis ZFB ini terdiri dari garis ZF dan VB ini menunjukkan tingkat upah jam kerja normal dan tingkat upah lembur. Nah, di kurva ini di samping ini terlihat bahwa pengaruh dari adanya tambahan ekstra terhadap pola kerja individu artinya adalah berbeda-beda. Nah, kita akan melihat di sini di kurva indifferent 1 ini menunjukkan bahwa individu akan bekerja memilih kerja lembur, sedangkan individu yang memilih peta indifference action 2 ini menunjukkan bahwa konsumen akan tidak bekerja lembur. Nah, sedangkan individu dengan kurva indifference 1 aksen 1 I aksen 1 ini berada dalam keadaan indifferent untuk bekerja lembur atau tidak. Artinya antara bekerja lembur atau tidak. Nah, bila ia bekerja selama KZ jam, dia di titik KZ jam, artinya CZ jam merupakan jam kerja normal, sedangkan CK jam merupakan jam kerja lembur. Nah, ia menerima penghasilan sebesar KE. Dan bila bekerja selama MZ per jam, semua merupakan jam kerja normal. Nah, artinya si konsumen ini menerima penghasilan sebesar MG. Nah, pada kedua keadaan ini konsumen tersebut indifference. Nah, ini merupakan salah satu contoh kasus pada saat upah kerja lembur itu dikaitkan dengan pemilihan apakah konsumen atau individu bisa
memilih untuk bekerja secara lembur atau tidak bekerja atau diantaranya. Nah, ini merupakan beberapa kasus contoh dengan menggunakan inference curve, ya salah satu terapannya ya. Contoh-contoh di buku inverse sebenarnya banyak lagi, cuma ini merupakan salah satu yang kita bahas kali ini. Baik, semoga pembahasan kali ini bisa dimengerti, dan kalau perlu dipahami bisa langsung ditanyakan ke saya via grup. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.